Hai semua, siapa sih yang tidak kenal dengan Doraemon? Robot kucing lucu dan menggemaskan ini datang dari masa depan untuk membantu Nobita, bocah SD berkacamata yang suka setengah mati dengan temannya yang bernama Shizuka. Nah, film ini membawa kita ke masa-masa awal sejarah Nobita bertemu Doraemon untuk pertama kalinya. Oke, tanpa banyak ngoceh lagi, langsung saja kita ke alur cerita film Doraemon dengan judul Stand By Me. Scene diawali dengan potret Nobita yang sedang tertidur. Dia bermimpi bertemu pujaan hatinya yaitu Shizuka. Namun sayangnya mimpi indah tersebut menjadi awal petaka bagi Nobita. Ia menjadi terlambat datang ke sekolah, mendapat hukuman dan dikerjai Giant dan Sunio. Pasti semua pada tahu kan bahwa Nobita adalah anak yang malas, kurang pintar, ceroboh dan tidak cakap dalam segala hal. Melihat segala nasib malang Nobita, cicitnya yang bernama Sewasi datang dari masa depan bersama Doraemon. Mereka melintasi ruang dan waktu sehingga dalam sekejap saja mereka sudah berada di laci meja legendaris Nobita. Nah, kedatangan Sewasi dan Doraemon ini tentunya dengan misi memperbaiki masa depan Nobita. Di sini Sewasi menunjukkan beberapa foto bahwa di masa depan Nobita tidak menikah dengan Shizuka tetapi dengan Jaiko. Terlihat juga bahwa segala usahanya gagal dan perusahaan yang dikelola Nobita hangus terbakar, sehingga Nobita mengalami kebangkrutan yang parah dan jatuh miskin. Di sini Sewasi atau cici dari Nobita memberi misi kepada Doraemon serta memprogramnya untuk menemani Nobita hingga ia merasa bahagia. Dan saat misi tersebut berhasil, Doraemon mau tidak mau harus kembali ke masa depan. Scene kemudian beralih saat Doraemon menunjukkan alat pertama dari kantong ajaibnya. Dan Mimin yakin semua pada tahu karena alat ini adalah baling-baling bambu yang sangat fenomenal. Kemudian di dalam keheningan malam mereka berdua terbang ke sana kemari mengelilingi indahnya kota. Berbagai cara dilakukan Doraemon agar dapat memperbaiki nasib Nobita, sehingga membuat Doraemon sedikit bekerja keras dan mengeluarkan berbagai alat dari kantong ajaibnya. Dari pintu kemana saja yang membuat Nobita tidak terlambat ke sekolah, roti hafalan, hingga mantel tembus pandang yang membuat Nobita dapat membalas kejahilan Giant dan Suneo. Hari-hari Nobita pun berubah 180 derajat, dipenuhi kebahagiaan berkat adanya alat-alat canggih dari Doraemon. Eits, tunggu dulu, kebahagiaan Nobita hanya berlangsung sementara. Hal itu karena di kelasnya ada anak laki-laki pintar dan jago dalam olahraga bernama Dekisuki. Dan sama seperti Nobita, Dekisuki sebenarnya juga menyukai Shizuka. Scene pun kemudian beralih saat Nobita merengek kepada Doraemon dan meminta sebuah alat agar Shizuka dapat menyukainya. Dan pada akhirnya Doraemon pun mengeluarkan sebuah alat bernama telur imitasi. Siapa yang masuk dalam telur tersebut, maka ia akan menyukai orang yang pertama kali ia lihat. Nobita pun kemudian bergegas mencoba kehebatan alat tersebut. Namun sayangnya bukan Shizuka malah Giant yang masuk dalam telur imitasi. Apes bukan? Scene pun kemudian beralih saat Nobita berhasil membuat Shizuka masuk dalam telur imitasi. Namun nasib sial kembali menaunginya, karena ternyata orang yang pertama kali Shizuka lihat adalah Dekisuki. Hal ini membuat Shizuka semakin lengket kepada Dekisuki. Ditambah lagi Dekisuki bersikap jantan. Dia mengatakan bahwa dia memang menyukai Shizuka, namun tidak ingin memaksa hatinya dengan menggunakan alat. Nah, ini baru cowok. Kalimat ini membuat Shizuka semakin kelepek-kelepek kepada Dekisuki, dan tentunya membuat Nobita semakin merana. Nobita pun akhirnya menyadari dan memulai untuk merubah sedikit demi sedikit kebiasaannya. Ia mulai berlatih menghafal dan rajin belajar. Scene pun beralih saat Nobita mengerjakan ulangan di kelasnya. Namun sialnya ia kembali mendapat nilai jelek karena salah belajar. Walah, kok bisa? Kan udah belajar. Nah, ceritanya soal di ulangan adalah tentang bahasa Jepang, sedangkan ia kemarin belajar matematika. Tuh kan? Hal ini membuat Nobita semakin putus asa. Ia merasa hidupnya dipenuhi kegagalan dan bahkan ia berencana untuk menghindari Shizuka. Ia merasa dirinya hanya akan membuat Shizuka menderita dan berusaha untuk membuat Shizuka marah dengan cara membuka roknya Shizuka. Waduh. Nah, tapi pada saat Nobita membuka roknya Shizuka, sebenarnya Nobita tidak melihat loh. Namun hal ini tetap membuat Shizuka marah dan berlari sambil menangis. Scene kemudian beralih saat Shizuka pergi ke rumah Nobita. Ia menyadari adanya perilaku aneh dari temannya itu. Shizuka pun meyakinkan Nobita agar terus berjuang dan memperbaiki diri serta tidak menghindari dirinya. Nah, di sini kita tahu meskipun sedikit, hanya sedikit nih, Shizuka sebenarnya juga ada rasa dengan Nobita. Sedikit mah nggak apa-apa daripada gagak sama sekali.
Nobita pun juga semakin bersemangat saat Doraemon menunjukkan sedikit gambaran masa depan, di mana terlihat sebuah foto Shizuka dewasa bersama seorang anak yang mirip Nobita. Tentunya anak itu adalah anak Nobita dan Shizuka di masa depan. Duh, Shizuka mama idaman banget ya. Eits, tunggu dulu, persaingan belum selesai. Scene kemudian beralih saat Nobita dibuat cemburu melihat Dekisugi melamar Shizuka di lapangan. Meskipun itu cuma latihan drama, namun cukup membuat potret masa depan Nobita berubah. Doraemon akhirnya mengeluarkan alat bernama TV Waktu untuk melihat kejadian sebelum Nobita menikah. Terlihat Nobita dewasa yang masih payah dan Shizuka dewasa yang awesome. Dalam percakapan, Shizuka mengajak Nobita untuk mendaki gunung bersama. Namun dasar Nobita yang malas, ia hanya mau ikut kalau gunungnya datar. Eits, mana ada gunung datar? Scene pun kemudian beralih dan terlihat Shizuka dewasa di tengah badai salju mendaki gunung sendirian. Sedangkan Nobita malah enak-enak tiduran di rumah. Melihat hal ini dalam TV Waktu membuat Nobita kecil merasa khawatir. Ia meminta Doraemon mengeluarkan alat selimut waktu agar dapat merubah dirinya menjadi dewasa dan menolong Shizuka. Mereka pun akhirnya pergi ke masa depan menggunakan mesin waktu. Sesampainya, Nobita meminta Doraemon untuk menunggu saja. Ia percaya dapat menolong Shizuka dengan kemampuannya sendiri. Nah, gini baru cowok. Dan pada akhirnya Nobita berhasil menemukan Shizuka. Mereka kemudian berjalan menuju sebuah gua untuk berlindung dari badai salju. Namun ternyata meski sudah di dalam gua, kondisi Shizuka tidak membaik. Ia terserang demam tinggi. Melihat itu, Nobita berlagak keren. Dia berusaha membuat api unggun untuk membuat tubuh Shizuka menjadi hangat. Ya, tapi bisa ditebak, Nobita gagal. Namun melihat kegigihan Nobita sudah cukup membuat Shizuka kelepak-kelepak. Demam Shizuka semakin tinggi dan itu membuat Nobita semakin kebingungan. Namun sebelum Shizuka pingsan, ia berkata bahwa jawaban pertanyaan Nobita waktu itu adalah oke. Oke apa nih? Scene kemudian beralih saat Nobita menggendong Shizuka mencari pintu kemana saja. Namun entah bagaimana pintu tersebut tidak ketemu. Ditambah lagi kondisi Shizuka yang semakin memburuk membuat Nobita semakin kebingungan. Di dalam ketidakpastian itu, ia berharap dirinya yang ada di masa depan akan mengingat kejadian krisis terbesar dalam hidupnya. Dan akhirnya keajaiban pun muncul. Nobita dewasa yang tadinya tidur di rumah datang menolong mereka. Hal ini karena ingatan Nobita kecil sampai kepada Nobita dewasa, sehingga Shizuka pun terselamatkan. Dan sebelum pergi, Nobita kecil berkata ke Nobita dewasa bahwa sebelum pingsan, Shizuka menjawab pertanyaannya waktu itu. Dan jawabannya adalah oke. Mendengar hal itu, Nobita dewasa sangat senang. Ia tidak bisa berdiri. Wajar saja karena itu adalah jawaban atas lamarannya. Nobita kecil pun menceritakan segalanya kepada Doraemon dan mereka bersyukur atas keberhasilan Nobita. Karena penasaran, Doraemon mengajak Nobita kembali ke masa depan, tentunya untuk melihat upacara pernikahan antara Nobita dan Shizuka. Scene kemudian memperlihatkan kemajuan kota di masa depan dan terlihat Nobita dewasa yang sedang tergesa-gesa memasuki gedung pernikahan. Namun nyatanya hari pernikahannya masih besok. Tak lama kemudian Nobita menerima video call dari Sunio. Dan surprise, Sunio dewasa rambutnya keribu. Ia mengingatkan Nobita untuk datang di pesta pelepasan bujangnya di rumah Giant. Scene kemudian beralih di sebuah ruangan di mana ada Giant dewasa yang rambutnya jadi lurus, mungkin tukeran sama Sunio, dan Dekisugi yang masih terlihat keren. Mereka mengingatkan Nobita agar selalu membuat Shizuka bahagia. Dan karena keributan di ruangan itu, akhirnya Jaiko yang di masa depan sudah menjadi komikus terkenal muncul dan memberi selamat kepada Nobita. Scene pun beralih di rumah Shizuka dan bak disambar petir, Shizuka terlihat sedih dan ingin curhat kepada orang tuanya. Ia berkata bahwa ia ingin membatalkan pernikahannya dengan alasan pernikahannya akan membuat orang tuanya kesepian. Namun ayahnya meyakinkan putri cantiknya itu. Dia berkata bahwa pilihannya untuk menikahi Nobita sudahlah tepat. Menurut ayahnya, meskipun Nobita adalah laki-laki biasa yang tidak punya bakat, rajanya apes juga pak. Tetapi Nobita adalah pria yang baik, dan menjadi orang baik adalah hal yang terpenting dalam hidup. Scene kemudian beralih di sebuah taman saat Nobita memijam baling-baling bambu dan berkata kepada Doraemon bahwa ia sangat bahagia. Ya iyalah, masa depannya kan sudah terjamin. Namun ternyata kalimat bahagia dari Nobita tersebut memberi tanda bahwa misi Doraemon sudah berhasil dan ia harus kembali ke masa depan. Dan di saat melihat Nobita terbang dengan suasana bahagia, Doraemon malah menangis. Ia teringat segala kenangan bersama Nobita dan tidak tega meninggalkannya. Apalagi ketika Nobita meminta sebuah alat, Doraemon malah marah-marah. Ia meminta Nobita menyelesaikan masalahnya sendiri dan berkata bahwa ia harus kembali ke masa depan.
Mendengar kenyataan itu, Nobita kembali sedih. Dia tidak ingin Doraemon kembali ke masa depan. Doraemon berusaha menghibur Nobita dengan berkata bahwa masa depannya sekarang sudah berubah dan ia yang sekarang sudah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Namun Nobita berkata bahwa hal itu semua tidak ada artinya jika Doraemon tidak ada di sampingnya. Di dalam kesedihannya, Nobita kembali menuju lapangan legendaris biasanya dan sialnya malah bertemu Giant. Dalam posisi ini sebenarnya Nobita ingin meminta pertolongan kepada Doraemon, namun hal itu tidak ia lakukan. Ia teringat pesan Doraemon bahwa ia harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan bisa dipastikan Nobita menjadi babak belur. Doraemon yang khawatir akhirnya mencari Nobita. Di lapangan, ia melihat Nobita sudah dalam kondisi mengenaskan. Namun di saat terakhir, Nobita yang tidak mau menyerah akhirnya dapat mengalahkan Giant. Ia hanya ingin menunjukkan tekadnya, sehingga Doraemon tidak perlu khawatir dan bisa kembali ke masa depan dengan tenang. Dan keesokan harinya, kamar Nobita menjadi sepi kembali. Doraemon telah kembali ke masa depan. Sekali lagi, Nobita harus menghadapi kejahilan Giant dan Suneo. Ditambah lagi si Giant malah berbohong dengan berkata bahwa ia melihat Doraemon. Mendengar hal itu, Nobita bergegas pulang ke rumah. Dan karena terlalu bersemangat, ia bahkan terjatuh dari tangga, lalu memecah celengan agar dapat membelikan Doraemon dorayaki. Namun setelah dicari kemana-mana, ia tetap tidak menemukan Doraemon. Dan di dalam kesedihannya itu, ia teringat pesan Doraemon. Ia meninggalkan sebuah alat terakhir berupa botol ucapan kebalikan. Jadi jika Nobita mengatakan bahwa Suneo tidak digigit anjing, maka kenyataannya Suneo akan digigit oleh anjing. Setelah puas membalas keusilan Giant dan Suneo, ia pulang ke rumah. Ia teringat kembali akan Doraemon dan tanpa disadari mengucapkan sebuah kalimat. Kenapa Doraemon tidak pernah kembali? Kenapa Doraemon selalu meninggalkan Nobita? Dan ternyata efek botol ucapan kebalikan masih aktif. Sehingga tanpa disadari Doraemon keluar dari laci meja di kamarnya dan kembali untuk menemani Nobita selamanya. Nah, karena itu pula film ini berjudul Stand By Me atau Tetaplah Bersamaku. Terakhir, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah hargai dan nikmatilah waktu kebersamaan dengan orang yang kita sayangi. Sekian dari Mimin, terima kasih sudah menonton dan salam bahagia selalu.